Halo geng, kalian tahu nggak pendapatan Kang Deddy Mulyadi per bulan dari YouTube saja? Satu akun ya. Dilihat dari sosialblade.com, coba lihat saja, Deddy Mulyadi. Itu penghasilannya hampir 10 miliar per bulan. Apakah penghasilan inikah yang membuat kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur selalu memihak pada rakyat dan membuat para elit-elit kelojotan, seperti hanya meniadakan anggaran untuk baju dinas baru, kemudian meniadakan mobil dinas baru, dan melarang para dewan-dewan itu untuk rapat di hotel. Melarang dewan-dewan untuk rapat di hotel yang biasanya makan, kemudian uang saku ada berapa juta gitu per pertemuan. Kan bisa dibayangkan para dewan itu makmurnya dari rapat-rapat tiap hari. Bayangkan satu hari 3 juta aja, ya, belum uang saku, belum uang pulsa, ya. Inilah yang membuat Kang Ono Surono sangat benci, jijik sama KDM, sampai mengerahkan beberapa orang yang disuruh supaya menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Nah, bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi itu dapat dilihat penghasilannya dari YouTube, apakah itu akurat atau tidak? Coba saksikan dulu ya dia. Ternyata hasil dari kontennya Kang Deddy Mulyadi melebihi gajinya sebagai gubernur. Diketahui channel YouTube-nya KDM ini sudah hampir menyentuh 8 juta subscriber dan sudah ditonton hingga 2,3 miliar kali. Berdasarkan data Social Blade, pendapatan mingguannya berkisar antara 150 juta sampai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan bulanannya diperkirakan antara 652 juta hingga 10,3 miliar rupiah. Sementara itu gajinya sebagai gubernur hanya 3 juta rupiah dan 5,4 juta sebagai tunjangan jabatan. Nah, jadi itu ya perkiraan penghasilan per bulan, ya, ada per minggu juga tadi ya, dari konten Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, ada baiknya juga seorang pejabat ya yang sekaligus menjadi kreator konten dan dapat penghasilan yang luar biasa dari kreator kontennya juga. Ini juga akan berpotensi besar tidak akan makan uang rakyat ya, karena punya penghasilan yang cukup besar. Dan ini juga tergantung orangnya juga sih. Dan ya saya husnudzon aja, berbaik sangka kepada Kang Deddy Mulyadi, yang benar-benar selalu berpihak pada rakyat ketika menjabat. Karena beliau itu mendapatkan uang bukan hanya dari jabatan sebagai gubernur, tetapi jadi kreator konten juga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi berupa kebijakan-kebijakan itu tidak selamanya disenangi oleh beberapa orang, terutama oleh elit, dan merugikan DPR yang selama ini menikmati hasil-hasil daripada birokrasi-birokrasi mereka yang terdahulu dipertahankan sampai sekarang ya. Nah, ini juga berakibat pada ya mungkin terganggunya kestabilan DPR, terutama Pak Ono Surono sebagai wakil DPR Provinsi Jawa Barat ya. Merasa terganggu sekali. Selalu vokal Kang Ono ini, dari mulai Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan tentang anak sekali kirim ke barak militer, kemudian Hibis Fantasi dibongkar di Puncak Bogor, kemudian mengesahkannya jam malam anak sekolah jam 9 malam udah gak bisa anak itu kan untuk bermain di luar, karena potensinya juga setelah dari penelitian ternyata anak-anak yang membuat kekacauan, kerusuhan, tawuran di kota-kota di pinggir jalan itu ternyata anak-anak umur sekolah. Nah, kemudian kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ingin normalisasi atau pemerataan dana hibah dengan menyetop dulu dana hibah yang selama ini selalu saja ke yayasan itu aja ya, dari dulu sampai sekarang ya. Itu juga menjadi gangguan kepada Kang Ono. Nah, ini yang lebih parah lagi adalah ketika Kementerian Dalam Negeri yang menyuruh para anggota DPR untuk rapat-rapat di hotel ya. Tetapi pemerintah Jawa Barat menolak itu dan bersikukuh pemerintah Jawa Barat agar para DPR atau legislatif dan eksekutif itu rapatnya di kantor masing-masing saja, karena
yang lebih penting adalah substansi atau hasil dari rapat itu. Ini sangat benci sekali ya Pak Ono untuk kebijakan ini. Kepada Kang Deddy Mulyadi mengatakan sekalian rapatnya di comberan aja, sekalian di pinggir jalan, pinggir sawah, pinggir sungai, atau di gorong-gorong aja ya. Bagaimana Kang Ono Surono mengungkapkan kekesalannya atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang tidak mengizinkan untuk rapat DPR di hotel-hotel, malah menyuruh rapatnya di kantor saja. Silahkan kita bersama-sama tonton pada video berikut ini. Kali ini Ono Surono melontarkan kritikan tajam dengan kata-kata kotor menanggapi perihal pelarangan rapat di hotel bagi Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Meski sebelumnya diperbolehkan oleh Kemendagri, namun Kang Deddy tetap melarangnya guna mengefisiensikan anggaran. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya, di tempat sampah, karena akan lebih efektif dan efisien. Nah, itulah beberapa perkataan yang diucapkan oleh Kang Ono Surono sebagai bentuk kekesalan kepada Kang Deddy Mulyadi yang tidak mengizinkan untuk rapat di hotel-hotel karena mungkin untuk efisiensi anggaran dan lebih baik memakai fasilitas yang sudah ada, yaitu di kantor masing-masing. Sebagai masyarakat tentunya kita ya maunya rapatnya gak mewah-mewah, yang penting hasilnya mensejahterakan masyarakat atau menghasilkan program-program yang selalu memihak pada rakyat. Nah, dengan efisiensi anggaran dari awal sampai akhir bla bla bla, banyak sekali program yang dipangkas, dari mulai baju dinas ditiadakan, mobil dinas ditiadakan, kemudian rapat di kantor masing-masing tidak ada hotel. Itu jelas-jelas dari dana hibah juga diefisiensikan ya. Itu jelas-jelas banyak sekali yang diefisiensikan. Apakah lantas dengan mengefisiensikan anggaran itu ada dampaknya juga terhadap pembangunan? Dan tentunya ini harusnya pembangunan semakin pesat. Nah, tetapi ini baru beberapa ratus hari kerja Kang Deddy Mulyadi, udah banyak tanggapan-tanggapan yang bagus, dan memang kerja Kang Deddy Mulyadi itu nyata, ada pembangunan di berbagai desa. Nah, ini ada yang up ke media dan berbicara dari seorang kades ya, dari daerah mana ya? Silakan dilihat aja di video ini ya. Menurut Bapak ini, setelah kedatangan Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, kira-kira harapannya seperti apa Pak? Alhamdulillah kemarin baru kedatangan satu kali, secara infrastruktur jalan langsung action, langsung berubah, yang tadinya ilalang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh jalan sepanjang jalan itu kelihatan. Nah ini kemarin belum dicat, sekarang udah dicat. Insya Allah mungkin kedepannya termasuk bikin gapura, selamat datang Jawa Barat sama perbatasan. Oh iya Pak Punten Pak, sebelum ini Punten di sini Bapak sebagai apa, barangkali ya cukup tahu orang-orang nanti. Oh iya, ya, kebetulan Sakuwu Desa Pasaleman. Oh, Paku berarti ini Pak? Oh, iya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.